Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Kubra yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semuanya kita semua semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmatnya, ampunan serta pembebasannya dari api neraka ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau disebutkan dulu ada dua orang yang sama-sama masuk Islam. Kemudian keduanya ini tinggal di rumah seorang sahabat mulia yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Setelah keduanya berislam, mereka menjalani aktivitasnya di Madinah. Salah satu dari keduanya ini sangat kuat ibadahnya, semangat ibadahnya sangat kuat. Sedangkan yang satunya lagi biasa-biasa saja. Orang yang pertama yang ibadahnya kuat, Allah Ta'ala takdirkan wafat lebih dahulu, dan Allah Ta'ala wafatkan dalam keadaan mati syahid, ikut peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang satunya lagi, orang yang kedua, ia masih hidup 1 tahun setelahnya. Kemudian dia pun wafat. Sepeninggal keduanya ini, Thalhah bin Ubaidillah, sahabat yang menampung kedua orang tadi, bermimpi. Dan di dalam mimpinya beliau melihat kedua orang ini. Orang yang kedua, yakni yang ibadahnya yang biasa-biasa saja, ternyata masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang yang pertama yang ibadahnya sangat kuat dan dia wafat dalam keadaan mati syahid. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah takjub dengan mimpi tersebut. Dia ceritakan mimpinya kepada sahabat yang lain, maka para sahabat pun takjub dengan mimpi tersebut. Kemudian berita tersebut sampailah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi SAW, "Ata'ajabuna min dzalik?" Apakah kalian heran dengan hal tersebut? Tidak ada yang mengherankan. Bukankah orang yang kedua tadi dia masih hidup 1 tahun setelahnya? Berapa rakaat kalau dia sholat? Sholat fardunya saja lebih dari 6.000 rakaat. Belum lagi amalan sunnah dan yang lainnya. Kemudian kata Nabi SAW, bukankah dia mendapati Ramadan 1 bulan penuh? Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu jarak antara keduanya dari sisi tambahan amalan itu seperti langit dan bumi. Subhanallah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahmatullah, mendapati Ramadan adalah karunia Allah Ta'ala yang sangat agung. Bertemu Ramadan adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua. Maka kewajiban kita terhadap nikmat tersebut adalah mensyukurinya. Kita harus mensyukuri nikmat tersebut, karena tidak semua orang diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Dan terkait Ramadan ini, Allah Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah Ta'ala, katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umat Islam, bi fadlillah, dengan karunia Allah. Karunia Allah Ta'ala itu sangat banyak. Para ulama ada yang mentafsirkan al-Islam, ada yang mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ragu lagi bahwasanya Ramadan juga merupakan bagian dari rahmat Allah, karunia Allah yang sangat agung. Kata Allah Ta'ala, dengan karunia dan rahmat Allah hendaknya mereka bergembira, dan ia lebih baik daripada semua yang mereka kumpulkan. Bayangkan jamaah rahmatullah, satu ketaatan saja itu ketaatan kepada Allah, kadang keutamaannya itu melebihi dari dunia dan seisinya. Ambil contoh 2 rakaat qobliyah subuh, rakaat al-fajri, kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kalau kita lakukan di hari-hari biasa, di bulan-bulan selain Ramadan. Lalu bagaimana seandainya kita melakukannya di bulan Ramadan, bulan di mana setiap amalan kebaikan dilipat gandakan balasan kebaikannya oleh Allah Ta'ala. Makanya kewajiban kita
harus bersyukur ketika mendapati bulan Ramadan. Dan kalau kita bersyukur kata Allah Ta'ala, la in syakartum lazidannakum, pasti Allah Ta'ala akan tambahkan nikmat tersebut pada kita. Dan kalau kita bersyukur kata Allah Ta'ala, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Ta'ala tidak perlu mengadab kalian sepanjang kalian selagi kalian mau bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah rahimahullah, kewajiban kita muslimin dan muslimat ketika bertemu Ramadan adalah memperbaiki amalan hati, terutama berkaitan dengan niatnya kita. Karena niat adalah pokok segala kebaikan. Dan dengan niat seorang itu bisa mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan Ramadan, beliau ingatkan tentang keikhlasan dengan 3 lafaz. Lafaz yang pertama, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, man qama Ramadan, siapa yang salat malam di bulan Ramadan, yang mulai salat tarawih. Kemudian yang ketiga, man qama Lailatul Qadar, siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar. Kelanjutannya sama, imanan wa ihtisaban, dengan dibangun di atas keimanan dan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa hasilnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Bahkan jemaah rahimahullah, dengan keikhlasan, niat yang baik, dengan niat itu seorang bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi dari amalan orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, man talaba asyhadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asyuhada walau mata ala firasyi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencari kesahidan, ya, artinya siapa yang mencari, menginginkan mati syahid bisidqin, dengan kejujuran, ya, maka kata Allah Ta'ala, ballaghahu Allahu manazil asyuhada, niscaya Allah Ta'ala akan menyampaikannya kepada derajat kedudukan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, walau mata ala firasyi, meskipun ia meninggal di atas ranjangnya, di atas kasurnya. Subhanallah, itulah pengaruhnya. Maka di momentum Ramadan ini, niatkan dengan niat yang terbaiknya, niatkan menata diri, menata hati kita, memperbaiki diri kita, niatkan menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik, mendapatkan predikat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan untuk bisa mengisinya dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kewajiban kita di momen Ramadan ini adalah hendaknya kita meningkatkan kualitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang cinta kepada Allah, niscaya ia akan rindu dalam Ramadan untuk memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbanyak amal soleh dan kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Maka mudah-mudahan di Ramadan kita kali ini kita bisa memborong banyak pahala dan keutamaan, dan bisa mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah, predikat sebagai orang-orang yang bertakwa, yang mana tidak ada balasan bagi orang yang bertakwa kecuali surga yang penuh dengan kenikmatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. صلوا صلاة التراويح ركعتين جامعة